Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas jawaban dari ujian praktek yang sudah dilakukan di awal bulan ya, sebelum Imlek ya. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam pembahasannya, saya akan mengeluarkan satu pengumuman terlebih dahulu. Tolong buka agenda kamu. Tolong buka agenda kamu. Tanggal, tolong ditulis tanggal 3 Maret. 2 minggu dari sekarang ya, tanggal 3 Maret. Ya, tanggal 3 Maret, kamu akan ujian praktek mengendalikan robot ini ya, untuk ujian tengah semester PTS. Ya, jadi ujian tengah semester ini PTS ya, penilaian tengah semester praktek informatika tanggal 4 Maret. 4 Maret. 3 Maret, maaf, 3 Maret. Ya, 3 Maret. Sudah ditulis? Kalau udah tulis kasih jempol, biar saya tahu. Oke ya. Baik, sekarang kita mulai ya. Saya akan share screen. Oke. Ya, jadi hari ini saya akan mulai membahas jawaban dari ulangan praktek minggu 2 minggu kemarin. Ya, ini kuncinya ya. Jadi soalnya waktu itu ada 2 ya. Soal pilihan ganda dan soal praktek ya. Soal prakteknya soalnya seperti ini. Ya. Oke, 3 soal. Lalu ada pilihan ganda. Nah, saya akan membahas yang soal praktek terlebih dahulu. Jadi kamu silakan buka VR Facts Code-nya, nanti silakan ikut mencoba. Ya, saya akan mulai dari soal pertama terlebih dahulu. Ya, jadi ini udah siap ya. Nah, baik, kita lihat soal pertama. Simple sekali soal pertama. Robotnya ada di tengah, maju, terus belok kanan, maju lagi. Ya, kita akan memakai cara computational thinking. Pertama kita pecah-pecah terlebih dahulu, dekomposisi. Ya, kita pecah. Ini ada beberapa langkah ya yang diambil. Maju, belok, maju, maju, maju. Nah, jadi nanti kita di dalam si VRFX code-nya, kita masukkan perintah. Ada perintah maju, ada perintah belok, beloknya belok, tadi belok kemana? Ke kanan kan? Belok kanan. Lalu ada perintah maju lagi. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa, dia juga menuliskan garis. Nah, jadi ada perintah menulis. Setelah itu, kita susun algoritma programnya ya. Dan memang nggak ada cara lain, ya kita trial. Oh ya, sebelum saya masuk trial, oke ya. Ini ada satu blok ya. Bloknya itu dari komen. Ini blok fungsinya apa? Ini untuk catatan di kamu ya. Blok ini tidak dijalankan oleh si komputer ya. Jadi kamu mau nulis apapun di sini bebas ya. Komputer tidak akan menjalankan blok ini, hanya catatan buat kamu. Sementara sekarang kan pemakaiannya yang saya ajarkan hanya menuliskan nama kelas dan absen. Ya, tapi sebetulnya ini blok ini bisa dipakai untuk apa? Untuk membuat catatan. Jadi nanti kalau kamu bikin coding, bikin program, ya,
mau pakai bahasa C, mau pakai bahasa Java, gitu ya, atau Python. Mungkin satu saat kamu itu harus membuat satu catatan di dalam si komputer, di dalam si codingnya. Ini teh artinya apa? Ini teh artinya apa? Itu catatan bisa buat pengingat buat kamu, bisa juga catatan untuk orang lain, penjelasan. Ya, nah, jadi saya sementara hanya pakai untuk nama. Nah, bisa aja kita taruh juga di sini. Robot bergerak, ya. Kamu bisa bikin catatan seperti ini, nggak masalah, ya. Oke, ini program blok ini tidak akan dijalankan oleh komputer. Baik, kita balik lagi. Tadi sudah dipecah-pecah, ada nulis, maju, belok kanan, maju. Nah, kita lihat, apakah hasilnya sudah sesuai dengan soal yang diminta? Oh, kelihatannya kayak udah oke ya. Tapi, kalau kita lihat soalnya, si robotnya ini terpisah dari garis. Berarti, harus ditambah lagi si langkahnya. Nah, seperti ini misalnya. Tapi si robot ini ternyata ini masih menulis di sini. Padahal harusnya dia tidak menulis. Nah, di sini berarti kita kurang satu perintah lagi. Ya, yaitu move robot pen up. Taruh di mana? Ayo jawab. Halo. Taruh di mana? Di atas yang maju lagi, Pak. Di sini? Bukan, bukan. Di tengah itu yang drive forwardnya. Oke. Jadi di sini ya. Ya. Kita tes. Nah, oke ya. Jadi untuk nomor 1, jawabannya seperti ini ya. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Kalau tidak ada, kasih jempol dulu, biar saya tahu. Oke ya, kita lanjut ya. Masuk ke soal nomor 2. Nah, nomor 2. Ada bentuk geometri. Bentuknya segi 6. Dan kalau dilihat, rusuknya ini panjangnya hampir sama ya. Atau boleh dikatakan sama. Kalau rusuknya sama, berarti sudutnya juga pasti sama ya. Sudutnya ya. Nah, kita lihat si robot ini bergerak 6 kali. Siapa yang main Apex Legends ya? Astaga. Ya. Bergerak 6 kali. Ya. Jadi bisa dikatakan kita perlu 6 kali ya. Perlu si ininya ada 6 kali ya. Oke. Nah, selain maju, dia juga ada belok. Kalau kita pecah-pecah ya dekomposisi. Maju, belok, maju, belok, maju, belok, maju, belok, maju, belok, maju, belok. Berarti ini ada kayak pola juga ya. Nah, kita masukin dulu maju, belok. Nah, pertanyaannya, beloknya berapa derajat? Berapa derajat ini? Ya. Nah, kalau kita memakai mobil, memakai robot ini, ya, robot berbelok, 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 berbelok sampai ke hadapan ke posisi hadapan semula. Nah, berarti si robot ini sudah berputar 360 derajat. Ya, 360 derajat. 360 derajat dibagi, ini berapa sudutnya? 6. Nah, maka si robot ini bergerak 360 derajat dengan berbelok 60. Tiap kali belok 60. Benar kan?
Tiap kali belok 60 kan, 60 tambah 60 tambah 60, 6 kali berarti ada 360 derajat. Kita coba dulu repeat-nya. Nah, 6 kali ya. Kita masukkan. Kita lihat si robotnya. Apakah bergerak sesuai yang kita mau? Oke ya, dia udah kembali ke posisi semula. Udah kelihatannya udah sesuai yang kita mau. Baik, kita coba dengan menuliskan. Tulisnya di mana? Di sini, di sini, di sini, di bawah, di atas, di atas. Halo, tolong dijawab. Di atas. Paling atas? Iya kayaknya. Lupa Oke, dah. kita tes ya. Oke ya, kelihatannya udah ketemu ya jawabannya ya. Paling cuman beda ukurannya aja ya. Dari awal saya udah selalu ngomong, saya tidak terlalu mempermasalahkan ukuran dari si rusuknya ya. Dan ini kelihatannya udah sesuai. Tapi kalau lihat soal, si robotnya ternyata berpisah. Berpisah ke bawah. Nah, berarti kita perlu menambahkan berpisah itu ya. Berarti si robotnya belok dulu ke arah bawah. 180 derajat. Berpisah terus belok lagi ke atas. Apakah sesuai? Apakah masih ada masalah? Bisa diterima nggak ini jawaban? Enggak. Nggak. Kenapa? Masih ada pennya itu. Nah, berarti pennya harus ditarik kembali ya. Berarti ada satu perintah, pennya move robot pen up. Taruh di mana? Habis kolom repeatnya, Pak. Nah, ini ya. Kita ulang lagi. Oke. Apakah ini udah jawaban paling tepat? Halo? Apakah Mas Uni udah jawaban paling tepat atau belum? Belum? Belum. Apa yang bikin belum? Kurang minggir. Hah? Kurang minggir? Ke kanan dikit kayaknya. Ya gitu? Nggak tahu, asal lurus. Atau ini kurang besar? Besarin. Udah kan? Udah bener kan? Udah, Pak, udah. Udah. Enggak, belum. Sok, Jenis. Apa yang salah? Kurang sejajar sama yang sisi paling bawahnya itu. Oh gitu. Ini mah tinggal dimasukin angkanya aja. Ya, pasti sejajar sekarang. Bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang saya maksud. Tapi ini sebetulnya ya, program ini, coding ini tes sebetulnya agak boros langkah. Kamu lihat, harusnya 3 ini abstraksi ya, 3 ini itu bisa disederhanakan lagi. Kenapa si robot harus berbelok, repot ya, melakukan langkah lebih ya, belok dulu, maju lagi, belok lagi.
Sebetulnya ini bisa diwakili hanya dengan satu langkah, yaitu Drive backward. drive reverse. Dan hasilnya tetap sama. Ya. Nah, kenapa bisa begini? Jadi gini ya, kamu ya nanti kalau menjadi seorang programmer atau coding ya, itu harus kadang-kadang itu kalau codingnya terlalu panjang, terlalu banyak, itu membuat boros memori, boros tempat, juga boros waktu. Ya, sedangkan ini hanya dengan si robot mundur saja udah beres. Nggak usah sampai belok dulu, mundur, belok lagi ya. Menghemat 2 langkah. Ya, kalau kamu bisa coding ya, bloknya itu nggak boros, memasukkan bloknya nggak boros ya, bisa jauh lebih cepat. Ya, programnya bisa berjalan jauh lebih cepat. Ya, ini pengaruh sekali. Jadi dalam coding atau bikin program itu memang kadang ada seninya juga. Gimana caranya supaya si programnya berjalan lebih cepat. Nah ini, seperti ini. Ada perbaikan-perbaikan. Ya, ini pakai repeat. Bisa nggak pakai repeat? Bisa, kan? Ya, contoh ya. Bisa nggak pakai repeat? Bisa ini. Kan ini cabut kan? Repeatnya kita buang kan? Ini duplicate. Sambung. Duplicate. Sambung. Duplicate. Ya, ini dibuang. Sambung lagi ke bawahnya. Sambung ke sini. Terus sambung ke bawah. Apakah ini programnya jalan? Jalan nggak? Jalan ya. Tapi boros nggak penulisannya? Boros ya. Harusnya kan ini bisa diwakili dengan satu blok saja. Maksudnya bisa dikelompokkan lalu wakilin. Nih, kasih tahu komputer, ulang 6 kali gitu. Ya. Ya, jadi nanti dalam dunia programming atau coding ini repeat ini pengaruhnya sangat besar. Ya, bisa mempersingkat ya penulisan atau pemakaian blok. Oke? Ngerti? Ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kasih jempol. Kita lanjut. Mana jempolnya? Nggak kelihatan. Ini siapa sih? Cheryl nggak kelihatan. Mana jempolnya? Halo, Cheryl. Oke, ya baik. Lanjut ya. Soal ketiga. Nah, ini soal cukup membuat sakit kepala mungkin ya. Kita dekomposisi dulu sejenak. Kita harus bikin segitiga. Kita harus bikin 6 biji. Dan segitiganya terpisah satu sama yang lain ya. Dan kelihatannya jaraknya sama semua. Gimana cara bikinnya? Nah itu. Kita mulai lagi ya. Langkah pertama, kita bikin segitiga dulu. Ya, kalau bikin segitiga gimana? Ya, sebetulnya maju, belok, dan ulang 3 kali. Bener kan? 3 garis kan? Ya, betul nggak? Betul. Pertanyaannya berapa derajat? Oh ini dijalankan kan nggak jadi kan? Ya, berapa derajat nih? Nah, sekarang balik lagi. Coba kita lihat. Kita lihat lagi. Kalau segitiga, jumlah sudutnya berapa? Kalau dijumlahin semua. Hello? Kalau segitiga, jumlah sudutnya dijumlahkan itu jadi berapa? 3. Derajatnya maksudnya.
Berapa derajat kalau dijumlahin semua? $120. Enggak, bukan. Bukan 120. 360 derajat. 360 juga salah, bukan 360 derajat. 180. Betul, sudut dalamnya 180. Ya. Jadi segitiga itu unik ya. Kamu mau bikin segitiganya berapa? Besar, lancip, atau lebar sekali ya. Kalau kamu jumlahkan sudutnya, semua sudutnya dijumlahkan, pasti jumlahnya 180 derajat. Nah, tapi untuk coding ya, untuk coding seperti ini ya, ini kita nggak bisa masukin angka 60. Ya, kita nggak bisa masukin angka 60. Ya, oke. Yang dihitung adalah sudut luarnya untuk segitiga ini. Yang dihitung sudut luarnya. Ya, atau 360 dibagi 3. 360 bagi 3 adalah 120. Nah, kamu lihat. Ya. Oke. Jadi ya, segitiga ya. Berarti ini coding untuk bikin segitiga udah jadi. Nah, masalahnya, kita kalau mau bikin yang ada di hadapan kita ini, segitiganya nggak mirip ya. Dia malah jatuh ke pinggir gitu ya. Kita ini malah jatuh ke pinggir. Gimana caranya supaya segitiga ini, ya, mulainya dari sini nih, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, gimana caranya? Apa si robot harus ngapain dulu? Berarti si robotnya harus belok ke kiri dulu ya, membuat garis. Betul? Ke kiri dulu, turn left. Pertanyaannya berapa derajat? Ada yang bisa jawab nggak berapa derajat? Saya kalau nggak ditulis berapa derajat, kalau ditulis 0 kan lurus. Ya, kalau ditulis 0 derajat kan nggak belok ya. Itu. Tapi kalau ditulis 90, nah, malah ke sana arahnya. Nah, jadi harusnya berapa derajat? 45. 45. Kita lihat 45 ya. Terlalu banyak. 45 terlalu banyak. 35. 30. Oke. Ya, pas ya. 30 ya. Pas ya. Bisa dipakai kan? Ya, cuman ini si robotnya posisinya sekarang berubah. Jadi belok juga. Kita kasih balasan sedikit supaya si robotnya tetap lurus ke atas ya. Tadinya turn left 30, berarti sekarang turn right 30 ya. Jadi nanti si robotnya akhirnya seperti ini. Oke. Apakah dengan ini berarti ini codingnya udah selesai? Apakah tinggal di repeat? Ya, ini bisa aja kan kita sekarang masukin repeat 6 kali kan. Oh, ternyata nggak bisa ya, langsung masukin repeat 6 kali ya. Ternyata nggak bisa kan. Berarti dia kurang satu langkah. Nah, kita lihat di dalam soal. Dia bikin 6 segitiga. Dengan sudut yang jarak dan hampir sama. Maka ya,
kita perlu menambahkan satu coding lagi di sini. Sesudah turn right di sini, kita tambahkan lagi. Misalnya turn left, 360 bagi 6, nah, misalnya 60. Nah, kita lihat ya, apa yang terjadi. Nah, udah jadi ya. Cuman masalahnya ini si segitiganya nempel semua nih, nggak berpisah. Berarti kita harus menambahkan lagi perintah supaya si robotnya berpisah satu sama lain. Nih, supaya si segitiganya berpisah satu sama lain nih. Berarti sebelum menuliskan segitiga di awal, ini segitiga harus digeser dulu ke atas. Ya, nah, kamu bisa menambahkan satu perintah, yaitu drive forward dulu, 200 mili. Gitu. Tapi kalau udah pakai 200 mili, apakah menyelesaikan masalah? Ya, ternyata masalah mungkin belum selesai di sini. Ya, harusnya si robot mundur dulu ya. Kurang perintah mundur nih. Kalau enggak, berarti si robot akan terus membuat bentuk-bentuk yang kurang tepat. Gitu. Malah jadi apa ini? Malah jadi bentuknya jadi kayak bunga ya. Oke, saya biarkan si robotnya berhenti dulu deh. Supaya jadi ya. Jawabannya bukan ini kan? Ya, jawabannya bukan ini kan? Nah, masih salah codingnya. Nah, ada drive forward, berarti juga ada drive reverse. Di mana drive reverse-nya? Ya, saya langsung jawab aja, taruh di sini ya. Oke, kita coba. Ya, makin sering pakai, mestinya kamu makin paham. Ya, nah, si robotnya udah mundur. Nah, permasalahannya satu. Ini si robotnya ikut menggaris di sini, harusnya tidak ikut menggaris nih. Perintah apa yang harus dipakai? Supaya si robot tidak hanya membuat garis itu pada saat dia bikin segitiga saja. Pada saat berpindah jangan bikin. Nah, coba gimana cara ngerubahnya? Ada yang Move bisa robot pen up move robot pen up di bawah repeat 3. bawah repeat 3. Oke. Ini harus digeser nggak? Yang paling atas? Enggak usah. Nggak usah. Oke, kita coba ya. Nah, loh. Jadi harus digeser ya. Tok, digeser kemana? Geser kemana coba? Ke bawahnya repeat 3. Ke sini juga? Di atasnya drive forward 200. Oh, di sini? Ya. Oke. Jadi sebelum ini. Di sini? Ya. Oke. Oke ya. Kelihatannya jawabannya udah benar. Cuma saya mau kasih kritik.
untuk jawaban yang seperti ini ya. Si move robot pen down ini sebetulnya kurang tepat kalau taruh di sini. Walaupun hasilnya sama ya. Cuman ini penempatannya kurang tepat. Kenapa? Si robotnya udah posisi nulis ini di sini pada saat dia bikin garis segitiga pertama. Tapi kita kasih tahu lagi, tulis ya, gitu. Itu sama dengan sekarang ya saya ngomong ke kamu, anak-anak ikut Zoom informatika ya. Udah itu saya jelasin lagi nih. Udah jelasin sebentar, terus saya kasih lagi perintah ke kamu, anak-anak ikut Zoom informatika ya. Jadi kayak kepo sayanya. Pak, saya teh udah ikut pelajaran informatika. Kenapa saya selalu dikasih tahu lagi untuk selalu ikut pelajaran informatika untuk masuk ke Google Meet, ya. Jadi ini sebetulnya ada langkah yang boros untuk si robot, ya. Jadi move robot pen down ini harusnya tidak taruh di sini, tapi taruh di atasnya. Cukup si robot dikasih tahu satu kali, tulis. Udah bikin segitiga, baru dikasih perintah, cabut. Udah dia geser ke posisi baru, kasih lagi perintah, tulis. Nah, ya, perhatikan. Ini hasilnya sama. Ya. Jadi, jangan taruh di dalam repeat, supaya nggak boros. Ya. Walaupun hasilnya sama. Oke? Ngerti nggak? Kenapa taruh di dalam, kenapa taruh di luar? Bisa dipahami? Ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada pertanyaan. Oke ya, saya anggap cukup jelas ya. Gitu ya. Sebetulnya ini kombinasinya bisa banyak. Bisa aja saya taruhnya seperti ini nih. Ya. Ini saya taruh di dalam. Ini saya taruh lagi di dalam. Nah, ini jalan ini juga. Kalau kamu jalankan, ini juga jalan. Cuman bedanya ya, pada saat selesai satu garis, kita kasih perintah ke si robot, cabut, pasang, cabut, pasang, cabut, pasang, cabut, pasang. Nah, ya. Jadi ada perintah-perintah yang diulang-ulang ya di sini. Ya, hasilnya sama persis. Ya. Tapi cara si robot bekerjanya agak beda sedikit. Ya, jadi dia disibukkan untuk langkah-langkah yang tidak tidak perlu. Ya, kalau kamu lihat di Zoom ya di sini, oh si pennya ini nggak kelihatan ya naik turun ya. Kalau kamu benar-benar robotnya nanti di program ya, robotnya fisiknya ada ya, itu teh ya kamu teh memboroskan energi untuk menarik pasang ya, menarik pasang pen ini teh memboroskan ya, karena ini dilakukan berkali-kali. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kasih jempol, kalau masih mau nanya boleh. Ya. Baik, ya ini udah sesuai ya jawabannya dengan yang diminta ya. Ya, mungkin kalau di soal ini lebih kecil segitiganya. Segitiganya kalau lebih kecil kamu tinggal ganti ini angkanya. Terus kalau jaraknya mau lebih pendek ini juga tinggal diganti jaraknya lebih kecil ya. Kalau mau ganti warna pennya menjadi merah, ini tinggal diprogram saja si robotnya berwarna merah ya. Nah, contohnya aja ya. Di kanvas yang sudah ada. Ya mungkin jaraknya terlalu kecil ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini biar jadi gambaran aja. Oke, selanjutnya saya akan mulai membahas pilihan ganda. Ya, soal pilihan ganda. Apa ini udah boleh saya tutup VRFX-nya? Kalau boleh saya kasih jempol. Atau masih pengen lihat hasil akhir? Boleh, nggak masalah. Ya, tuh. Oke ya, udah ya. Sekarang saya akan bahas VRFX.
ini yang multiple choice ya. Oke, saya mulai ya. Tulis nama, kelas, absen. Ya, ada pertanyaannya di dalam si kuisis. Kamu bisa menjalankan saat ujian, ini saya tanya, saya mau ingin tahu apakah kamu itu bisa jalan dua-duanya. Nah, kebanyakan jawab ya, tapi ada juga yang jawab tidak. Baik, kita masuk ke soal pertama. Apa itu bahasa pemrograman? Ini semua pilihannya adalah mendefinisikan bahasa pemrograman sebetulnya. Tapi yang paling tepat adalah kumpulan perintah yang dipakai untuk mengatur komputer. Ya, jadi bahasa pemrograman mau bahasa C, mau bahasa Java, mau bahasa Python, ya itu semua isinya adalah kumpulan perintah. Ya, jadi jawaban paling tepat itu adalah yang ini. Lanjut, kecepatan maksimum robot. Jawabannya. Halo, Valerie. Kecepatan maksimum adalah 100. Ya. Jawabannya kecepatannya maksimum. Jawabannya adalah 100. Ya. Percuma kamu kalau set angkanya 150 atau 1000%, ya, robot tidak akan terima. Tetap jawabannya 100. Urutan perintah sangat penting dalam membuat program. Kenapa? Agar program berjalan sebagaimana mestinya. Ini pilihannya, jawabannya. Ya. Ya, urutan itu sangat berpengaruh. Jadi ini pasti ngaco jawabannya. Ya. Ya. Yang benar nih. Lanjut. Kecepatan normal via robot adalah 50. Ya. Cara mengubah gerakan robot, yaitu ubah aja urutan perintahnya. Robotnya juga berubah. Oke? Ya, seperti tadi kan, saya bikin di dalam soal nomor 3, urutannya dirubah. Hasilnya berubah. Bangunan istana yang dihancurkan. Nah, kamu lihat codingnya. Codingnya itu forward, right forward, right forward, right forward, right forward. Jadi semua adalah maju dan belok kanan. Maju, kanan, maju, kanan, maju, kanan, maju, kanan, maju. Jawabannya adalah 3, 2, 5, 4, 1. Lanjut. Arti perintah ini. Maju 300 mm. Jawabannya adalah ini. Maju 30 cm. Ya, milimeter ke sentimeter tinggal dibagi 10 saja. Oke? Apa arti perintah ini? Belok kanan 80 derajat. Jawabannya adalah mengubah arah ke kanan 80 derajat. Hati-hati, bukan haluan. Ya, haluan itu heading. Ya. Ini arah. Ya, arah ke kanan. Ya, bukan haluan. Hati-hati, beda ya. Haluan itu sama arah agak beda ya. Kalau kamu nanti satu saat kamu akan menjadi pilot pesawat atau ini mau nyetir kapal laut ya. Nah, ini harus bisa baca haluan atau heading. Atau mungkin di umur kamu sekian, siapa tahu kamu mau coba menaikkan drone helikopter ya. Nah, harus bisa baca heading. Kalau enggak nanti kapalnya hilang di langit. Oke, lanjut. Apa yang terjadi ketika program dijalankan? Nah, maju 1000 mili, belok kanan 180 derajat, maju lagi 1000 mili. Ya, kecepatannya yang pertama 100, yang kedua 50. Nah, pilihan yang paling tepat adalah robot kembali ke posisi semula. Oke? Ya, belok kanan salah ya, karena ini bukan belok kanan, tapi langsung balik. Ya. Balik arah ya, sorry. Nah, lanjut, 14. Angka apa yang boleh dimasukkan ke dalam perintah repeat? Jawabannya adalah angka bulat. Kamu tidak boleh memasukkan repeat itu 1,5 misalnya. Bagaimana caranya si komputer mengulang 1,5 kali? Ya, nggak bisa ya. Atau negatif, repeat -3 gitu. Apa yang terjadi gitu ya? Kamu boleh coba dites. Jalan nggak si komputernya? Ya. Lanjut. Langkah pertama yang harus diperintah agar robot membuat garis hitam 2000 mm. Ya. Langkah pertama adalah
Maju dulu, salah. Berhenti dulu, salah. Menarik, salah ya. Nah ini. Robot pen down. Ya, jawabannya. 16. Langkah pertama apa yang diambil? Membuat garis warna merah. Nah, jawabannya adalah ganti warnanya jadi merah. Berapa kali robot berbelok? Ya, kalau kamu perhatikan di dalam program, turn itu hanya satu blok dan di repeat 2 kali. Maka jawabannya adalah 2 kali saja. Oke, lanjut. Berhenti membuat garis merah sesudah. Nah, kalau kamu lihat, pada saat dia move robot pad up, berarti kan garis merah berhenti ya. Nah, sebelumnya ngapain dia? Forward 200 mili, right 45 degree. Jawaban yang tepat adalah robot sudah berjalan 40 cm. Ya, 200 mili kali 2 kan 400 mili ya. 40 cm. Repeat 6 kali enggak kan? Ini cuma 2 kali kan. Oke. Lanjut. Ya, robot berhenti bekerja sesudah ngapain? Nah, ini sih tinggal dibaca aja jawabannya. Sesudah robot maju 20 cm dan belok kanan 60 derajat sebanyak 6 kali ya. Ini udah sesuai dengan isi dari si repeatnya. 20. Nah, ini soal ini saya anulir ya. Jadi jawaban kamu benar semua. Ini soal saya anulir. Ini saya salah menuliskan pilihan jawaban. Ini harusnya turn left 135 degree ya. Ini salah. Saya salah menuliskan jawabannya. Maka saya anulir. Nah, untuk mengubah arah gerak robot, parameter mana yang harus diganti? Ada yang bisa jawab? Hello? 1. 1, betul ya. Ini nomor 1 ya. Ini kan forward atau reverse. Ini jarak nomor 2. 3 satuan, 4 nggak kepake ya. Oke, jadi ini yang dipakai ya. Nah, menghemat penulisan. Ini sama dengan pembahasan soal nomor 2 tadi. Ini kamu lihat, ada langkah yang ada polanya. Kalau kamu pakai computational thinking, ini ada polanya. Nah, kalau udah ada polanya, ini algoritmanya terlalu boros. Ya. Pakailah repeat berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, pakailah perintah ini. Baik, soal pilihan ganda sudah selesai saya bahas. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak ada ya? Nggak ada, kasih jempol. Oke, baik. Saya akan mengumumkan nilai ujian kamu. Tapi sebelumnya saya akan stop dulu rekamannya ya supaya tidak disebar di dunia maya nilai kamu. Ya. Oke, Pak Ferry.